Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Setiawati, dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengakuan negara dalam hukum internasional. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang berhubungan dengan hukum internasional. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengakuan negara dalam hukum internasional. Pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. Pengakuan merupakan bagian dari hukum internasional yang paling sulit. Kesulitan ini menyangkut pertentangan dalam menetapkan asas-asas umum yang memenuhi syarat objektif bagi semua negara. Tidak adanya lembaga atau kekuatan supranatural yang berwenang mengatur dan mengawasi pelaksanaan, pengakuan, dan kepentingan nasional dari setiap negara yang berbenturan dengan masalah pengakuan. Kondisi tersebut telah sangat mempengaruhi sikap tindakan dari setiap negara dalam menghadapi soal pengakuan. Nilai-nilai subjektif lebih dominan daripada nilai-nilai objektif dalam menentukan layak atau tidaknya suatu pengakuan diberikan atau tidak diberikan. Sehingga kenyataan politiklah yang mengemuka di dalam tindakan suatu negara dalam pengakuan. Hal ini dapat dipahami karena tujuan politik dalam pengakuan ini tidak lepas dari upaya suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Pengakuan tidak digunakan sebagai perangkat hukum untuk mengatur interaksi antar negara secara harmonis dan normal, melainkan difungsikan sebagai perangkat politik untuk memburu kepentingan nasional negara bersangkutan. Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap pengakuan akan terlihat jelas terjadinya perbenturan antara dua hal, yaitu kepentingan untuk mematuhi hukum internasional dengan kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Secara yuridis normatif, pengakuan merupakan salah satu unsur norma yang mengatur interaksi formal antara negara-negara berdaulat yang perlu dihormati. Sementara, kepentingan nasional merupakan unsur penting bagi setiap negara dalam memenuhi tuntutan bangsa dan negara. Dalam memberikan pengakuan terhadap suatu negara baru, ada beberapa teori dasar yang dapat dipedomani. Pertama, teori deklaratoir atau declaratory theory. Apabila semua unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya telah merupakan sebuah negara yang harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya. Dengan kata lain, hukum internasional secara ipso facto harus menganggap masyarakat politik yang bersangkutan sebagai salah satu negara dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dengan sendirinya melekat padanya. Berdasarkan teori ini, pengakuan hanya dianggap bersifat pernyataan dari negara-negara lain
dan tidak mempengaruhi status kedudukan negara baru tersebut di tengah-tengah masyarakat internasional. Dalam hal ini, J.N.G. Streeck juga berpendapat bahwa teori deklaratoir atau pembuktian atau evidence theory menyatakan bahwa negara atau kekuasaan pemerintah baru sudah ada sebelum pengakuan. Pengakuan hanya merupakan persetujuan formil tentang kenyataan itu. Yang kedua adalah teori konstitutif atau constitutive theory yang menegaskan bahwa walaupun unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidak secara langsung dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Terlebih dahulu harus ada pernyataan dari negara-negara lainnya bahwa masyarakat politik tersebut benar-benar memenuhi semua syarat sebagai negara. Yang ketiga adalah teori jalan tengah. Di satu pihak diakui bahwa suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa melalui pengakuan atau teori deklaratif. Akan tetapi untuk menggunakan hak-hak sebagai pribadi internasional negara tersebut memerlukan pengakuan dari negara-negara lainnya atau teori konstitutif. Dalam masalah pengakuan ini, setiap negara sebelum memutuskan untuk memberi atau menolak memberi pengakuan kepada negara atau pemerintah baru terlebih dahulu harus memperhitungkan dampak dari putusan tersebut terhadap kepentingan nasionalnya. Faktor yang diperhitungkan menyangkut keuntungan dan resiko akibat dari keputusan tersebut. Pertimbangan kepentingan politik semacam ini menjadi dominan karena secara yuridis tidak ada kekuatan yang mampu memaksa setiap negara untuk memberi penolakan pengakuan pada negara atau pemerintah baru. Materi selanjutnya adalah fungsi pengakuan negara dalam hukum internasional. Secara umum, gambaran tentang fungsi pengakuan dapat dipahami melalui definisinya bahwa fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. Definisi tadi mencerminkan suatu kenyataan bahwa masyarakat internasional itu dinamis. Negara-negara baru dapat saja muncul sementara negara-negara lama bisa runtuh dan lenyap. Setiap saat pemerintah suatu negara dapat saja digulingkan dan pemerintah baru terbentuk. Dalam kondisi dinamika masyarakat internasional seperti ini, pengakuan menjadi sangat penting karena berhubungan dengan status dari suatu kesatuan dalam sistem internasional dan dalam hukum tata negara dari negara yang mengakui. Pengakuan memiliki fungsi politik dan fungsi hukum. Fungsi politik yang diperoleh dari pengakuan adalah negara yang telah diakui itu diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui memiliki konsekuensi politik yang tegas. Selanjutnya, fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan adalah negara yang diakui secara formal telah sah menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksinya dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang telah mengakuinya. Di samping itu, negara atau pemerintah baru yang telah diakui itu berpengaruh terhadap hukum domestik negara yang mengakui. Meskipun fungsi politik dan hukum sering dikaburkan dalam pengakuan ini, akan tetapi setidaknya pemberian pengakuan ini akan berakibat peran politik dari negara yang diakui
akan semakin besar dalam sistem internasional, terutama dalam pemeliharaan perdamaian internasional. Tanggung jawab pemeliharaan keamanan internasional akan sangat sulit dibebankan kepada negara-negara yang belum diakui. Karena berdasarkan kebiasaan internasional, negara-negara yang dianggap belum sempurna belum dianggap mampu menjalankan kewajiban internasional. Oleh karena itu, negara yang belum diakui ini dapat menolak pertanggungjawaban atas tindakannya secara hukum internasional. Selanjutnya, jenis-jenis pengakuan dalam hukum internasional. Berdasarkan bentuknya, pengakuan dapat dibedakan menjadi pengakuan de jure, pengakuan de facto, pengakuan kolektif, pengakuan bersyarat, pengakuan sementara, pengakuan ad hoc, pengakuan prematur, dan pengakuan koasi. Sedangkan dari segi cara pemberiannya, pengakuan dapat dibedakan menjadi pengakuan tergesa-gesa dan pengakuan diam-diam. Pengakuan de jure adalah bentuk yang tertinggi yang diberikan kepada perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional. Dan pengakuan de jure tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan hilangnya syarat negara atau pemerintah itu. Sehingga dalam hal ini pengakuan itu hilang dengan sendirinya bersama hilangnya negara atau pemerintah baru. Pengakuan de facto diberikan dengan penilaian bahwa negara atau pemerintah baru itu secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintah. Pengakuan de facto merupakan pengakuan faktual sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintah baru itu belum stabil. Pengakuan ini awal dari pengakuan de jure, yaitu sebelum pengakuan de jure diberikan. Biasanya pengakuan ini bersifat politis untuk tujuan mengamankan kepentingan ekonomi atau warga negara dari negara yang mengakui yang berada dalam negara yang diakui. Pengakuan kolektif diberikan secara bersama sejumlah negara dalam bentuk keputusan internasional atau international decision melalui organisasi internasional ataupun tidak. Keputusan ini dapat berupa konferensi multilateral atau perjanjian internasional multilateral. Pengakuan bersyarat diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara yang diakui. Persyaratan ini biasa bersifat objektif yang menyangkut kondisi faktual negara yang diakui, namun bisa juga subjektif, yaitu konsistensi politik, ekonomi, atau perlakuan istimewa negara yang diakui terhadap negara yang mengakui. Setelah pengakuan ini diberikan, tidak dapat dibatalkan walaupun terjadi pelanggaran syarat yang ditentukan. Jika muncul negara baru atau dalam suatu negara muncul dua pemerintah yang bersaing, yang kesemuanya melalui proses inkonstitusional, maka negara ketiga yang mempunyai kepentingan biasanya memberikan pengakuan sementara. Pengakuan ini didasarkan pada penguasaan administratif pihak yang diakui. Biasanya pengakuan sementara ini ditujukan pada pengakuan pemerintah baru. Pengakuan ad hoc timbul karena posisi suatu pemerintah atau negara baru tidak memperoleh pengakuan de facto atau de jure. Pengakuan ini tercermin dari adanya semacam korespondensi atau negosiasi yang mengarah pada satu persetujuan khusus. Pengakuan ini diberikan hanya untuk tujuan yang sangat khusus yang tidak berdampak hukum. Pengakuan prematur merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara baru sebelumnya terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Pengakuan prematur ini dapat dianggap intervensi bila negara atau pemerintah lama masih bertahan dan ada harapan menguasai kembali wilayahnya atau seluruh wilayah negara kekuasaan pemerintah negara tersebut dari kaum pemberontak. Pengakuan koasi merupakan pengakuan yang dapat ditafsirkan dari tindakan-tindakan negara tertentu
di mana secara resmi pengakuan tidak diberikan, tetapi hubungan baik tetap dijalankan. Hal ini dapat dilihat pada hubungan Mesir-Israel sejak tahun 1977 dan hubungan Amerika Serikat dan Taiwan sejak tahun 1979. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Materi selanjutnya adalah pengakuan negara. Pengakuan negara adalah pengakuan bahwa suatu kesatuan yang lahir diakui telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional sebagai negara sehingga diakui pula sebagai pribadi dalam hukum dan masyarakat internasional. Bila munculnya negara baru sebagai hasil proses dekolonisasi damai, maka pengakuan tidak akan menimbulkan masalah. Tapi, kalau negara baru itu hasil pemberontakan, revolusi, atau gerakan kemerdekaan, pemberian pengakuan dapat berakibat memburuknya hubungan dengan negara induk. Sebab, negara induk akan merasa tersinggung dan bahkan menganggap sebagai intervensi. Konsekuensi pengakuan negara hanya terbatas pada negara yang diakui dan negara yang mengakui konsekuensi tersebut antara lain. Yang pertama, pengakuan personalitas hukum internasional penuh negara baru. Kedua, hubungan kedua negara bersangkutan dilakukan atas dasar kesamaan. Yang ketiga, negara baru diakui memiliki kedaulatan dalam wilayahnya serta mempunyai kapasitas memberikan nasionalitas dan perlindungan politik. Keempat, negara baru bertanggung jawab atas semua tindakannya berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya kita bahas mengenai pengakuan pemerintah baru. Pengakuan pemerintah baru adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa pemerintah yang baru terbentuk di satu negara tertentu itu adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan administratif untuk mewakili negaranya secara sah. Pengakuan ini menjadi sangat penting dalam hal pergantian pemerintah secara inskonstitusional. Sementara dalam pergantian pemerintah secara konstitusional, pengakuan hanya bersifat formalitas saja. Selanjutnya adalah pengakuan pemerintah di pengasingan. Menurut hukum, pemerintah di pengasingan diperlakukan sebagai negara de jure. Walaupun secara faktual kekuasaan atas negaranya telah diambil alih pihak lain. Pengakuan pemerintahan di pengasingan berdasarkan atas pembenaran hukum dan pembenaran politik. Negara yang mengakui berharap dapat menunjukkan bahwa penguasa okupasi adalah ilegal dan mendukung segera berakhirnya situasi ilegal itu. Konsekuensi pemberian pengakuan pemerintah di pengasingan yaitu pemerintah di pengasingan tetap menguasai modal negaranya yang ada di negara yang mengakui. Pemerintah di pengasingan dapat mewakili negaranya dalam konferensi dan perjanjian internasional. Pemerintah di pengasingan dapat melakukan kekuasaan publik atas warga negaranya di negara asing. Selanjutnya ada pengakuan pemberontak atau insurgensi dan pihak yang berperang atau belligerency. Jika terjadi suatu pemberontakan di suatu negara dan pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah dari negara tersebut, maka atas dasar kepentingan ekonomi dan keselamatan warga negaranya, negara lain dapat memberikan pengakuan de facto pada pihak pemberontak ke atas wilayah yang dikuasainya. Pengakuan ini dikenal sebagai pengakuan insurgensi. Apabila perang antara pemerintah pusat dengan pemberontak sampai pada posisi yang pertama, permusuhan sudah bersifat umum bukan lokal. Kedua, pemberontak sudah menguasai wilayah yang memadai sebagai tandingan penguasa pusat. Yang ketiga, kedua pihak sesuai dengan hukum perang. Dan yang keempat, pemberontak telah memiliki angkatan perang yang terorganisir di bawah satu komando.
Yang kelima, pemberontak sudah mampu dan mau menjamin perlindungan atas orang asing dan harta mereka. Jenis pengakuan selanjutnya adalah pengakuan wilayah baru. Perubahan wilayah dan situasi internasional baru, prinsip pengakuan jenis ini adalah bersifat negatif, yaitu prinsip menolak untuk mengakui wilayah baru. Perubahan wilayah atau situasi internasional baru yang terjadi melalui proses kekerasan. Prinsip ini didasarkan pada fakta Paris yang bertujuan untuk menolak peperangan sebagai alat politik nasional dalam hubungan antar negara dan menganjurkan untuk memecahkan segala pertentangan internasional melalui cara-cara damai. Praktek pengakuan ini atau penolakan pengakuan pertama dilakukan oleh Stimson yang menolak mengakui penguasaan Jepang atas Manchuria atau salah satu provinsi di Cina dengan cara kekerasan pada tahun 1931. Sehingga jenis pengakuan ini dikenal sebagai doktrin Stimson. Selanjutnya, status tidak diakui. Ketiadaan pengakuan hanya berarti ketiadaan hubungan diplomatik resmi. Hubungan antara pihak yang tidak mengakui dapat dilakukan dengan hubungan konsuler, misi khusus, liaison office, dan diplomatic ad hoc. Bahkan, pemerintah yang tidak mengakui atau rezim pemberontak yang tidak diakui dapat ikut serta dalam pembuatan perjanjian internasional dengan negara yang tidak mengakui. Ini membuktikan bahwa dampak tidak adanya pengakuan tidak begitu penting di tingkat internasional. Contoh, Juni tahun 1970 Yunani membuat perjanjian dengan pemerintah komunis Albania yang tidak pernah diakui Yunani. Pengakuan berdasarkan cara pemberiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, pengakuan secara tegas-tegas dan pengakuan secara diam-diam. Pengakuan selanjutnya adalah pengakuan dalam hukum internasional. Telah disinggung dalam pembahasan dahulu bahwa pengakuan merupakan unsur penting dalam hukum internasional, tetapi sangat rumit dalam prakteknya dan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan. Kesulitan ini timbul disebabkan tidak adanya aturan hukum yang tegas dalam pemberian pengakuan dan tidak adanya kekuatan internasional yang berwenang dan mampu memaksakan untuk dipatuhinya aturan pengakuan itu oleh negara-negara. Pada prinsipnya, persoalan ini melekat dengan kondisi pengakuan itu sendiri yang sangat dipahami berdasarkan dua sisi, yaitu pengakuan merupakan bagian dari hukum internasional dan sifat hukum internasional itu sendiri bersifat koordinatif dan tidak mengenal hierarkis. Baiklah teman-teman ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapatkah Anda paparkan kembali apa yang dimaksud dengan pengakuan negara dalam hukum internasional, apa fungsi pengakuan tersebut, dan sebutkan jenis-jenis pengakuan dalam hukum internasional. Sebagai pelajar, giat-giatlah Anda belajar karena dengan mempelajari hukum internasional, Anda akan diajak untuk mengetahui bagaimana peran hukum internasional dalam mengakui keberadaan sebuah negara. Selain itu, pengakuan oleh hukum internasional kepada pemerintah baru, pengakuan pemerintah ketika berada di pengasingan, pengakuan kepada kaum pemberontak, serta pengakuan kepada wilayah baru, perubahan wilayah, maupun kepada pihak-pihak yang berperang. Baiklah, kesimpulan daripada materi kali ini yaitu pembicaraan mengenai sumber hukum internasional ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Pembicaraan sumber hukum dalam pembahasan ini adalah sumber hukum dalam arti formal, yaitu tempat di mana dapat dikemukakannya aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum dalam satu persoalan yang konkret. Hukum internasional
umum mengacu pada aturan dan prinsip yang berlaku untuk sejumlah besar negara, baik berdasarkan hukum kebiasaan internasional atau perjanjian multilateral. Apabila hukum tersebut bersifat mengikat seluruh negara, maka hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum internasional yang sifatnya universal. Namun, di balik semua itu, persoalan sumber hukum internasional masih sering diperdebatkan karena tidak adanya institusi yang bisa mengadopsi sumber yang berlaku secara universal. Sahabat Ujar yang kami cintai, demikian tadi pemaparan materi mengenai pengakuan negara dalam hukum internasional. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Setiawati undur diri, sampai jumpa lagi di episode yang lain. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.